Kaifa nahsul ilman nafi? Yo, apa caranya kita ini mendapatkan ilmu yang manfaat itu gimana? Agar ilmu yang apabila kita pelajari, yang kita dapat itu membuat kita ini takut sama Allah gitu loh. Ndak ngenteng no urusan agama. Yang pertama yaitu ayas ala abdun rabbahu al-ilman nafi. Ya. Harus minta seorang hamba kepada Allah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Ini bukan kita, Rasulullah yang ngajari langsung. Termasuk Rasulullah itu berlindung sama Allah. Salah satunya dari apa? Ilmin la yanfa. Ya. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi yang pertama kita minta sama Allah. Ya. Ketika selesai doa, ketika bangun malam, coba kita doa, ya Allah, semoga saya ini mendapatkan ilmu yang manfaat. Ilmu yang dipelajari ini semua membuat semakin dekat kepadamu ya Allah. Cik manfaat ilmu. Bukan hanya sekedar dihafal, ya, bukan hanya sekedar tahu, tapi membawa perubahan, membawa kebaikan kepada si pemilik ilmu itu. Eman, kita sudah belajar apapun, tapi kok sama sekali yang dipelajari itu tidak ada perubahan. Baca Mukhtar Hadis sudah, Arba'in Nawawi sudah. Di situ ada hadis melarang makan haknya orang, tapi kok masih makan haknya orang. Ini kenapa? Ini perlu diselidiki. Apa iki? Ya. Kita tahu dari sisi fikihnya, sisi hadisnya, belum tasawufnya. Tahu makan haram itu gak oleh, gak boleh. Ini kok cik gampang nih. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ngambilnya 2, ngomongnya 1. Ya. Habis berapa gorengannya? 1. Padahal 3. Di sakunya ada 2. Ya. Jangan, ya na'udzubillah, jangan sampai. Harus diintrospeksi. Ketika kita ini melanggar sebuah syariat, kita harus introspeksi. Kok iso aku ini gampang melanggar syariat. Kalau orang luar masuk akal, mereka tidak tahu. Sebagian tidak tahu mungkin. Mereka awam, tidak tahu. Tapi kalau orang yang punya ilmu melanggar, wih, ada apa ini? Kemudian yang kedua, orang itu kalau pengen punya ilmu yang manfaat, yaitu al-ijtihad fi thalabil ilm, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Mau dapat ilmu manfaat apa? Kalau sedangkan dia sendiri belajarnya aras-arasan, belajarnya itu arang-arang, apa arang-arang ini kayak gak semangat. Lalu terus mau dapat ilmu manfaat dari mana gitu? Harus belajar yang sungguh-sungguh. Belajar yang sungguh-sungguh, jangan main-main. Doa pengen mendapat ilmu manfaat, tapi belajare pas ujian toh. Ya. Jangan, ya, istihad, harus benar-benar usaha. Terus kemudian yang ketiga, daripada orang apabila dia pengen mendapatkan ilmu yang manfaat, yaitu ijtinabul ma'asi, menghindar dari maksiat. Ini termasuk pantangan yang harus dihindari. Jauhi maksiat. Nah,
maksiat apapun kita usaha. Ya. Adapun kalau masih keluputan, ya masih ada keluputan, maka kita tobat, kita minta maaf sama Allah gitu. Manusia tempatnya lupa, ya manusia tempatnya lupa. Kadang gak sengaja dia melakukan maksiat. Ketika sadar, tobat. Nunjukkan kalau dia melakukan maksiat itu merasa salah gitu. Tidak terus dibiarkan kesalahannya itu tadi. Kemudian yang keempat, daripada cara mendapatkan ilmu, syarat mendapatkan ilmu yang manfaat, yaitu ada mulkibir wal haya. Tidak boleh sombong ya. Apabila diberi kelebihan oleh Allah, pintar sumpama, jangan sombong, ngerendahkan temennya yang di situ pemahamannya sulit, ngerendahkan temennya yang hafalannya lambat. Hati-hati ya. Gak bakal dapat ilmu yang manfaat. Malah kita ini sama Allah itu dikasih kelebihannya. Ada orang yang dikasih kelebihan kekuatan, ada yang diberi kelebihan harta, ada yang diberi kelebihan pintar. Tujuannya apa sih Allah ngasih kelebihan itu? Apakah buat bangga-banggaan, buat pamer, buat sombong-sombongan? Bukan. Buat apa? Nolong yang nggak mampu, temennya yang lemah, dia kuat, punya jabatan, kedudukan, yang tertindas dibela. Itu tujuannya. Ya, memiliki kelebihan harta, tujuannya apa? Temannya yang kekurangan, yang membutuhkan bantu. Yang dikasih oleh Allah kelebihan pinter luar biasa, pinter. Tujuannya apa? Ya itu tadi, temannya yang tidak paham, yang dia itu sulit di dalam hafalan, coba dibantu, kasih solusi, ya, kasih dukungan, kasih dorongan gitu loh. Jadi itu tujuannya Allah ngasih kelebihannya tadi. Ojo sombong ya. Tetap rendah hati ya. Tetap tawadhu terhadap kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sombong. Na'udzubillah. Gini, kehidupan ini tidak ada yang tahu ya. Masa depan manusia ini tidak ada yang tahu. Mungkin sekarang yang di pondok ini yang dia itu pintar ya. Dia ngeremehkan temennya yang mungkin pemahamannya atau segi hafalannya, kepintarannya di bawahnya. Ternyata ketika nanti keluar, temennya yang pintar ini gak iso apa-apa ternyata. Ilmunya tidak ada, malah temennya yang dulu direndahkan, ya, yang mungkin dipandang sebelah mata, malah dia yang sukses, gitu. Malah pintar, manfaat buat umat, ya, dan lain sebagainya. Jadi jangan sombong, ya. Tetap rendah hati. Ya. Kemudian tidak boleh malu, nuntut ilmu tidak boleh malu. Ya. Kalau di dalam urusan kebaikan jangan malu. Ya. Urusan ilmu kita harus hilangkan rasa malu. Belajar, tanya, ya, jangan malu. Ya. Ya, urusan panganan malu, tapi ilmu jangan, ya. Harus dibuang rasa malu itu. Kemudian yang terakhir, ikhlas fi talabil ilm. Ketika nuntut ilmu itu harus ikhlas, murni karena Allah. Niatnya itu kembalinya untuk Allah dan Rasulnya,
untuk ngajari manusia biar orang-orang itu sholat. Pokoknya niatnya baik lah ya. Saya niat belajar supaya bisa ngajari orang-orang di kampung. Saya belajar tujuannya untuk memperbaiki orang-orang yang ada di sekitar saya. Pokoknya tujuannya mulia, ikhlas karena Allah gitu ya. Jadi itu, apabila kita penuhi syarat-syarat itu tadi, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Tidak sia-sia gitu loh, belajar lama kita ya. Belajar lama kita dapat ilmu manfaat. Semakin tawadhu, semakin masya Allah ya. Semakin memiliki budi pekerti yang mulia. Oh, berarti ini anak ilmunya manfaat. Tapi kalau naudzubillah ada seseorang menuntut ilmu, ternyata dia semakin jauh dari Allah, melebihi dia daripada sebelum menuntut ilmu. Sebelum menuntut ilmu dia masih sholat, ya, masih masya Allah genah baik. Tapi pas mondok belajar ilmu agama, kok tambah ndak sholat, kok tambah perilakunya ndak baik. Waduh, ini naudzubillah min dzalik. Ini malah ilmu yang menjadi beban buat kita. Yang aslinya ilmu ini bisa menyeret, membawa ke surga, malah menjadi ilmu yang menyeret bagi pemiliknya ke dalam